Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. NIM 19164023. Saya adalah mahasiswa semester 5 di STIMIK MS Cikarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan membuat video salah satu tugas individu mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kata serapan. Kata serapan disebut juga kata pungutan atau kata pinjam. Adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Bahasa Indonesia menyerap kata dari bahasa-bahasa lain, terutama yang pernah berhubungan langsung dengan Nusantara, baik melalui perdagangan seperti bahasa Sanskerta, bahasa Tionghoa, dan bahasa Arab, atau melalui penjajahan seperti Portugis, bahasa Belanda, dan bahasa Jepang, maupun karena perkembangan ilmu pengetahuan seperti bahasa Inggris yang sudah dipakai di seluruh bahasa di dunia. Fungsi dari kata serapan sendiri adalah memperkaya ragam bahasa Indonesia itu sendiri dan memberikan pengetahuan tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Ada 3 proses dalam penyerapan kata. Yang pertama adalah adopsi, yang kedua adalah adaptasi, yang ketiga adalah pungutan. Yang pertama adalah proses adopsi, adalah terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata bahasa asing yang memiliki makna secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Contoh hotdog, shuttlecock, reshuffle, plaza, supermarket, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah adaptasi, adalah proses diserapnya bahasa asing akibat pemakai bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contoh, option jadi opsi, fluctuate menjadi fluktuatif, organization menjadi organisasi, maksimal menjadi maksimal. Yang kedua adalah pungutan. Pungutan maksudnya bahasa asing dalam bahasa Indonesia terjadi pada pemakai bahasa mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Cara ini dapat disebut juga dengan konsep terjemahan, di mana kata serapan dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tersebut tanpa mengubah makna. Contoh, spare part diserap menjadi suku cadang, tryout jadi uji coba, overlap jadi tumpang tindih, dan shuttle ship jadi pesawat tulang-alik. Ada beberapa bahasa asing yang diserap dalam bahasa Indonesia, diantaranya adalah bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Jawa kuno. Yang pertama adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional yang digunakan oleh seluruh bangsa di dunia untuk berkomunikasi. Makanya bahasa ini dengan mudah diterima oleh bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa. Inilah contoh dari serapan dari bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Belanda. Bahasa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun lebih. Namanya bangsa tersebut menduduki Indonesia, sehingga bahasa yang Belanda tersebut terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara tidak sadar kita telah mengambil dan menggunakan kata-kata dari bahasa Belanda tersebut. Contohnya, contoh dari bahasa-bahasa Belanda yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga terserap menjadi
terserap menjadi bahasa Indonesia, terutama di bahasa Sanskertanya. Penyerapan ini juga akibat masih lekatnya orang-orang Jawa dengan bahasa mereka, sehingga mereka tetap menggunakan bahasanya walaupun zaman telah berkembang. Oleh karena seringnya penggunaan bahasa Jawa, bahasa ini menjadi umum di masyarakat dan secara tak sadar digunakan secara luas. Contoh dari bahasa-bahasa Sanskerta atau Jawa kuno yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ada dua faktor yang menjadi penyebab diserapnya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bahasa Arab sering melakukan perdagangan dan agama Arab adalah agama mayoritas di Indonesia. Contoh dari bahasa-bahasa Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada juga bahasa-bahasa lain yang terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Tamil, dan bahasa Parsi, walaupun porsinya memang lebih sedikit dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Contoh dari bahasa-bahasa yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.